tugas pokok dan fungsi kementerian kalau kita lihat dari perpresnya itu adalah memberikan sebuah proses edukasi dan literasi. Itu yang paling fundamental kalau kita berkaca dari apa yang menjadi spirit pidato Pak Prabowo 20 Oktober dan kemudian membaca hasta citanya Pak Prabowo itu sendiri. Tapi kalau kemudian permintaan ini 20 triliun, ini kan pasti akan berproses di DPR ya. Maka kemudian DPR akan mengabulkan permintaan 20 triliun itu kalau apa? Enggak, kita harus membedakan mana yang satu diskursus, mana yang kemudian lebih realistis. Kalau diskursus apa sih yang nggak human rights ya? Tentu kita harus melihat satu yang paling tadi kita audit, yang paling kita cermati masalah strukturisasi yang tadi juga ditayangkan oleh Kompas TV sebelum ini. Bahwasanya kebutuhan untuk struktur itu ya pakai struktur yang ada saja. Toh basisnya kan ini dari Dirjen HAM, kemudian di-upgrade menjadi Kementerian HAM ya. Maka kemudian infrastrukturnya, birokrasi dan pelayanan sebagainya masih bisa menggunakan itu. Kantor juga sama ya, Kanwil itu kalau tadi disampaikan oleh Pak Pigai bagaimana membangun kanwil-kanwil di bawah gitu di daerah-daerah untuk memberikan pelayanan. Kanwil itu menggunakan apa yang sudah ada. Jadi satu atap tiga cinta juga bisa ya. Jadi yang selama ini Kanwil Kemenkumham jadi Kanwil Menteri Hukum, Menteri Imigrasi dan Lapas dan Menteri HAM ya. Jadi kita tentu lebih mendulukan struktur yang minimalis dengan fungsi yang kaya ya. Spirit ini yang kemudian memberikan juga keteladanan bagaimana Pak Prabowo menyampaikan keteladanan itu menjadi suatu hal yang mutlak di dalam kepemimpinan beliau ya. Nah, tentu spirit itu yang kemudian DPR sampaikan. Jadi di DPR juga ada juga mantan Menteri Hukum dan HAM Pak Yasona Laudi juga. Tadi beliau juga menegaskan bahwasanya yang paling penting sekarang bagaimana menaikkan ranking 50-an Republik Indonesia di dalam penegakan HAM itu bisa di-upgrade ya. Tentu itu membutuhkan piranti-piranti atau apa yang menjadi kendala selama ini. Nah, mari kita bersama-sama Komisi 13 sebagai mitra dari Kementerian HAM ini yang harus kita lihat adalah spiritnya ya. Jadi berhasilnya penegakan HAM juga dari Kementerian HAM dan Komisi 13. Komisi 13 ini kan dibentuk untuk kemudian bagaimana pelayanan, pengawasan, dukungan anggaran, regulasi dari penegakan HAM itu bisa lebih efektif, lebih efisien. Begitu, Mas. Realisasi dan pembahasannya tentu akan masih berjalan antara Kementerian HAM dengan Komisi 13 DPR RI. Bang Willy Aditya, Ketua Komisi 13 DPR RI. Terima kasih banyak ya, Bang, sudah berdiskusi bersama kami.